Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, terkait dengan posisi aman ya untuk pelamar prioritas 1 auto penempatan ya di seleksi P3K Guru 2023, dan bagaimana posisi untuk P2 dan P3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja ya teman-teman ya, to the point ke informasinya. Seperti yang kita perhatikan di sini teman-teman ya, bahwa jumlah guru lulus passing grade di tahun 2021 yang lalu itu mencapai sekitar 193.000 ya, 954 ya guru lulus PG. Yang mana kita lihat yang lulus di tahun 2022 yang lalu itu mencapai sekitar 67,6% teman-teman, atau yang mendapatkan penempatan yaitu sekitar 131.025 di seleksi tahun lalu ya. Namun di tahun 2023 ini masih ada sekitar 32,2% teman-teman ya, atau sekitar 62.546 yang berupaya dituntaskan Kemendikbudristek di tahun 2023. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi sisa P1 sebenarnya teman-teman itu sudah tidak terlalu banyak. Itu tinggal 62.546 teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah bisa tuntas di tahun 2023? Kalau menurut admin pribadi ya, kemungkinan belum teman-teman ya, kemungkinan masih ada lah ya P1 yang belum dituntaskan di tahun 2023, tapi mungkin sudah tidak seberapa lah ya, namun lebih banyak yang tuntas ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, sebagaimana informasi yang kita dapatkan teman-teman ya, bahwa untuk P3K Guru 2023 yang bakal menjadi prioritas utama itu adalah penempatan guru lulus PG berdasarkan dua mekanisme utama, yang mana nantinya guru lulus PG itu akan langsung penempatan, jadi tidak perlu tes teman-teman, tidak perlu tes lagi. Jadi begitu P1 berhasil resume, berarti ada formasi yang bisa diisi, tergantung dengan berapa jumlah formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya kemarin yang disetujui oleh pemerintah pusat, yang mana kemungkinan ya formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah itu sudah sepatutnya sudah diperhitungkan sesuai dengan jumlah P1 dan disesuaikan dengan linearitas ijazah dan juga sertifikat pendidik teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Jadi istilahnya seperti ini, misalkan ya kita ambil contoh teman-teman ya, misalkan instansi A ya mengajukan formasi P3K Guru 30. Dari 30 ini mereka sudah perhitungkan berapa jumlah guru lulus PG-nya. Misalkan jumlah guru lulus PG-nya itu 10, maka mereka ajukan 30, 10 diantaranya ini memang diperuntukkan untuk guru lulus PG agar bisa tuntas teman-teman ya, kan logikanya seperti itu. Itu yang kita harapkan terjadi teman-teman ya. Nah, kira-kira bagaimana posisi P1 yang dikategorikan posisi aman sekali teman-teman ya. Nah, kita mulai teman-teman ya, kita mulai langsung di posisi sini. Kita masuk di bagian sini teman-teman ya. Oke, tahapan pengisian formasi teman-teman ya itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi prioritas penempatan itu kan ini guru lulus PG 2021, urutan prioritasnya THK 2, negeri, PPG, swasta teman-teman ya, itu yang diprioritaskan. Nah, posisi aman P1 teman-teman ya, posisi aman P1 apabila formasi daerah itu lebih besar ya daripada jumlah P1. Misalkan ya daerahnya itu mengajukan 50 formasi, kemudian jumlah P1 anggaplah 20 teman-teman. Nah, 20 P1 ini nantinya linear dengan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah yang 50 ini. Kalau kondisinya seperti ini, saya sangat yakin 100% bahwa seluruh P1 yang ada di daerah ini itu tidak perlu lagi di ranking teman-teman, bakal langsung auto penempatan. Nah, seperti itu ya, itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian posisi kedua, posisi aman kedua menurut admin pribadi apabila ada guru lulus PG ya, ada guru lulus PG yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan.
ya, anggaplah ada guru lulus PG, itu di sekolah induknya itu ada kebutuhan teman-teman, ada kebutuhan misalkan guru kelas, kemudian guru induknya itu lulus PG dan dia juga formasinya linear dengan ijazah atau serdiknya, kemudian daerahnya memang mengusulkan formasi guru kelas. Nah, otomatis nantinya guru lulus PG itu tidak akan bisa tergeser. Anggaplah guru honorer negeri ini itu akan langsung auto penempatan teman-teman ya, akan langsung auto penempatan. Jadi guru honorer negeri ini yang lulus PG akan langsung auto penempatan di sekolah A. Kenapa? Di sini dikatakan ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Meskipun awalnya tadi formasi itu ada di dinas pendidikan, tapi kan dinas pendidikan mendeteksi bahwa di sekolah A itu ada kebutuhan dan kebetulan memang ada guru induknya yang linear dan dia adalah P1. Maka secara otomatis nanti pemerintah daerah itu kemungkinan besar akan langsung menempatkan si guru lulus PG ini di sekolah induknya karena memang di sekolah induknya itu masih terdapat kebutuhan, baik itu guru negeri, THK 2 teman-teman ya, yang jelasnya lolos PG dan di sekolah induknya itu ada formasi seperti itu kira-kira ya, itu yang wajib teman-teman ketahui. Nah, kemudian bagaimana dengan P2 dan P3 teman-teman ya? Kalau untuk P2 dan P3 itu masih harus menunggu dulu berapa kira-kira sisa formasi. Berapa sisa formasi yang disisakan oleh guru lulus PG. Jadi P2 dan P3 yang sudah berhasil resum berarti nantinya akan ada formasi yang bisa dilamar. Tapi pertanyaannya apakah nanti terjadi perankingan atau setelah tes CAT BKN itu bisa langsung penempatan, itu juga tergantung dari berapa jumlah formasi yang disisakan oleh P1. Kalau jumlah formasi linear dengan ijazah P2, P3 yang disisakan oleh P1 itu lebih besar, jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah P2 dan P3, maka otomatis P2 dan P3 ini sangat berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K guru. Tapi kalau sedikit formasi disisakan, maka harus bersaing ketat dan terjadilah perankingan di situ nanti ya teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Tapi kita tidak usah berpikir itu dulu, tapi P2 dan P3 itu wajib dulu ya mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CAT yang dilaksanakan oleh Panselnas, yang mana nantinya untuk soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu adalah situational judgment test teman-teman, atau soal-soal nantinya yang berstandar terkait dengan observasi atau penilaian diri sendiri sebagai seorang guru atau pembelajaran di kelas. Nah, yang akan dinilai di situ adalah standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nantinya itu dalam satu instansi itu nantinya akan dilihat nilai ranking tertinggi dan disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah teman-teman ya. Itu yang wajib Bapak Ibu ketahui ya. Jadi seperti ini sementara teman-teman ya, prediksi kami. Tapi jelasnya kalau misalkan nanti apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan atau ada perubahan karena mungkin siapa tahu ada juknis dari Kemendikbud, insya Allah nanti kita akan memperbaharui informasi lagi berdasarkan juknis resmi dari Kemendikbud teman-teman. Tapi di sini kita lihat ya, ini memang sudah ada pembagian bobot draft bobotnya teman-teman ya, termasuk untuk P2 P3 ini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Ingat ya, untuk wawancara nanti itu tetap berbasis CAT BKN. Itu terkait dengan informasi kita dapatkan di Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.